Di hutan lebat, Sumo, yang baru saja melewatinya belum lama ini, sedang duduk di atas batu biru yang tidak beraturan, memandangi aliran sungai yang jernih dan mengalir di depannya, hatinya terasa ingin menangis. Ya Tuhan! Bagaimana bisa ada sistem curang seperti itu? Sumo, seorang musafir, datang dari bumi. Sebelum menyeberang, Sumo adalah seorang otaku biasa, namun suatu hari, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di benaknya. Suara misterius ini mengaku sebagai sistem tertentu, mengatakan bahwa ia telah memilih Sumo dan dapat membawa Sumo ke dunia lain, dan sistem tersebut juga memiliki manfaat. Anda dapat membiarkan Sumo memilih dunia yang ingin Anda kunjungi, dan Anda juga dapat memilih titik waktu yang ingin Anda tuju. Pada saat yang sama, Anda dapat mengatur kondisi fisik dan bakat Anda sendiri setelah perjalanan waktu dalam lingkup yang diizinkan oleh peraturan. Karena sebelum menyeberang, Sumo sedang mengejar Douluo Dalu, dan dia sangat tidak senang dengan plot di dalamnya. Jadi Sumo secara alami memilih untuk melintasi benua Douluo, dan pada saat yang sama memilih untuk mengatur garis waktu penyeberangan sebelum Bibi Dong dan Yu Xiaogang saling mengenal, tetapi sebelum mereka saling mengenal. Dia ingin mencegah semua tragedi terjadi. Meskipun, untuk beberapa alasan, Sumo menetapkan usia tubuhnya setelah perjalanan waktu pada usia 6 tahun yang agak muda. Namun karena sangat yakin dengan sistemnya, Sumo tetap yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya tragedi tersebut. Tetapi setelah menyeberang, Sumo menyadari bahwa dia telah memikirkan segalanya dengan terlalu indah. Sistem yang dipilih oleh Sumo disebut sistem modifikasi memori. Sumo awalnya mengira bahwa fungsi sistem ini adalah untuk secara paksa mengubah memori target. Dalam hal ini, dia dapat menggunakan sistem untuk memasuki Aula Wuhun terlebih dahulu dengan mengungkapkan bakatnya. Kemudian dia mengubah ingatan Bibi Dong untuk mendapatkan kakak perempuan yang pekerja keras, cantik, dan penuh perhatian, dan kemudian menganiaya Yu Xiaogang yang basah kuyup dan munafik itu dengan kejam. Dia memikirkan semua naskahnya. Tetapi setelah menyeberang, setelah menerima paket hadiah pemula yang diberikan oleh sistem, Sumo menemukan bahwa sistem telah sepenuhnya menipunya. Benar sekali. Sistem yang diperoleh Sumo disebut sistem modifikasi memori, dan memang memiliki fungsi memodifikasi memori target secara paksa. Namun sistem ini mulai menunjukkan segala macam bantuan kepada Sumo, dan beberapa kata manis benar-benar menipu Sumo, membuat Sumo berpikir bahwa sistem ini adalah sistem tak terkalahkan yang secara acak memberikan berbagai hadiah. Tapi Sumo tidak pernah menyangka bahwa barang gratis adalah yang paling mahal adalah alasan yang sama. Untuk mendapatkan kepercayaannya, sistem modifikasi memori memang memberinya berbagai manfaat pada awalnya, namun setelah perjalanan waktu, sistem tersebut tiba-tiba menampakkan warna aslinya dan menjadi pelit. Sistem lain, seperti sistem lotre dan pertukaran, semuanya memberikan imbalan normal tanpa pengebirian. Misalnya, sistem lotre memberikan peluang undian, dan sistem pertukaran memberikan peluang pertukaran. Tapi bagaimana dengan sistem modifikasi memori Sumo? Hanya ada satu kesempatan untuk menambah memori, dan itu hanya dapat ditambahkan berdasarkan memori asli target. Setelah itu, plot dunia harus diubah, dan kekuatan dunia dapat dimanfaatkan untuk membuka lebih banyak fungsi dan memberikan lebih banyak peluang untuk menggunakan sistem. Untuk situasi seperti ini, Sumo tertegun sejenak. Dia tidak bisa memikirkan apa yang akan dia lakukan di masa depan jika sistem hanya menyediakan memori tambahan satu kali sebagai modal awalnya. Awalnya, sebelum perjalanan waktu, rencana Sumo adalah membawa Bibi Dong melalui kemampuan sistem setelah perjalanan waktu, dan kemudian dengan kejam melecehkan Yu Xiaogang. Setelah itu, selangkah demi selangkah melalui sistem, taklukkan berbagai judul Douluo dari Wuhundian, kendalikan seluruh Wuhundian, kalahkan penjelajah jahat Tang San di masa depan, dan selamatkan Xiao, Huliena, Qian Rensui, dan banyak dewi lainnya. Tapi dengan sistem sampah seperti itu, sungguh kentut. Tunggu, penjelajah waktu. Awalnya, dia memikirkannya dengan tidak nyaman, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Tang San dan pengelana itu, Sumo tidak bisa menahan diri tetapi tiba-tiba ada kilatan inspirasi di benaknya, seolah-olah dia punya memikirkan sesuatu.
Untuk sesaat, dengan badai kenangan di benaknya, Sumo mau tidak mau menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, dan tiba-tiba berdiri. Haha, miliki. Dia akhirnya menemukan cara menggunakan kesempatan penambahan memori yang diberikan oleh sistem. Meskipun Tangsan adalah penjelajah waktu, ia berbeda dengan penjelajah waktu seperti Sumo. Karena Tangsan bukan dari bumi modern, ia hanya dapat dianggap sebagai penjelajah waktu palsu. Dan di beberapa novel yang dibaca Sumo di kehidupan sebelumnya juga terdapat eksistensi yang istimewa, sama seperti Tangsan, dia adalah seorang penjelajah semu, terlahir kembali semu. Namun berbeda dengan Tangsan, penjelajah semu dan terlahir kembali semu ini tidak benar-benar melakukan perjalanan ke dunia lain, atau terlahir kembali. Pelintas di antara mereka hanyalah seorang penduduk asli yang mendapat ingatan fiktif yang sengaja ditanamkan oleh makhluk kuat, dan kelahiran kembali tidak lebih dari gambaran sekilas ke masa depan. Karena Sumo memiliki kesempatan untuk menambah memori, dia dapat menggunakan kemampuan penambahan memori sistem untuk membuat orang palsu yang terlahir kembali seperti ini. Juga, selama naskah yang aku buat cukup bagus, misalnya, aku memilih untuk menjadikan Bibi Dong terlahir kembali secara palsu. Kalau begitu aku bisa sepenuhnya membuat Bibi Dong menyerah pada Yu Xiaogang dan jatuh cinta padaku dengan mengarang kenangan, sebelum kelahiran kembali, Bibi Dong, lalu meninggalkan Yu Xiaogang setelah kelahiran kembali, dan malah mengejarku. Sempurna. Memikirkan hal ini, Sumo merasa kewalahan. Namun ingatannya berbeda dengan alur novel. Ingatan memiliki detailnya, tetapi alur novelnya hanya perkiraan. Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal ini, Sumo merasa sedikit sakit kepala. Tuan rumah hanya perlu mengatur memori, dan sistem akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan detail spesifiknya. Tepat ketika Sumo sakit kepala, suara dingin dari sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Benarkah? Ya. Sistem, saya tidak salah membaca Anda. Sumo merasa sangat gembira ketika mendengar apa yang dikatakan sistem. Dia tertawa dan memuji sistemnya. Sistem. Memikirkan sebuah ide yang dapat memanfaatkan fungsi penambahan memori dengan sempurna, Sumo tidak bisa menahan kegembiraannya, mendapatkan kembali suasana hatinya yang baik. Karena Sumo memilih mendarat di pegunungan dekat kota Noting, tidak jauh dari kota Noting. Dan Sumo juga menyiapkan peta terlebih dahulu. Jadi menurut petunjuk peta, Sumo segera meninggalkan hutan dan memasuki kota Noting. Dan tiba di kota Noting. Sumo pertama kali menemukan restoran dan makan makanan pertama setelah perjalanan waktu, dan kemudian menemukan hotel untuk menetap, berencana untuk mulai merancang naskah kelahiran kembali Dewi Bibi Dong dengan sepenuh hati. Lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap. Sumo berpikir keras tentang naskah kelahiran kembali Bibi Dong setiap hari, dan setelah menghabiskan lebih dari sebulan, dia akhirnya menyelesaikan naskahnya. Haha! Berhasil! Suatu malam, setelah Sumo, yang sedang berbaring di ranjang besar hotel, akhirnya menyelesaikan naskah kelahiran kembali untuk Bibi Dong, dia tidak bisa menahan tawa bahagia. Sistem, tambahkan memori ini ke Bibi Dong sekarang. Di malam hari, cahaya bulan bagaikan air. Di kota Wuhan. Di kamar sederhana dan mewah, tempat tidur empuk berukuran besar ditempatkan di tengah ruangan. Tempat tidur besar itu dikelilingi oleh lapisan kain kasa seputih salju, dan tempat tidur itu ditutupi dengan lapisan spray putih bersih dan selimut beludru ungu. Samar-samar terlihat seorang gadis dengan rambut panjang lavender sedang berbaring di tempat tidur, wajah cantiknya yang tertidur penuh ketenangan, dan dia jelas telah tertidur. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, rasa sakit dan pergumulan muncul di wajah halus dan cantik gadis itu, dan tangan gioknya yang tersembunyi di bawah selimut terkepal erat pada saat yang sama, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi buruk. Tidak. Setelah beberapa saat, disertai dengan tangisan enggan, gadis itu tiba-tiba membuka matanya dan langsung duduk dari tempat tidur. Seluruh orang tidak bisa menahan nafas terengah-engah, dan keringat menetes dari wajah cantik-cantik itu, membasahi selimut beludru ungu di bawah tubuhnya. Di mana tempat ini?
Bangun dari kegelapan tak berujung, melihat pemandangan familiar dan asing di sekitarnya, Bibi Dong tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, hatinya penuh rasa tidak percaya. Bukankah dia sudah mati? Meninggal di bawah pedang iblis Asura Tangsan. Bagaimana dia hidup kembali? Dan di mana tempat ini? Kenapa dia merasa begitu familiar? Dan masih banyak lagi. Seolah memikirkan sesuatu, kulit Bibi Dong tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengangkat selimutnya, bangkit dan segera mengambil cermin dari meja rias di sampingnya, dan meletakkannya di depan matanya. Dan saat dia melihat wajah familiar yang murni dan cantik itu di cermin, Bibi Dong tercengang. Bagaimana mungkin dia? Dia benar-benar kembali ke masa mudanya? Apa ini? Apakah dia terlahir kembali dari masa depan? Atau dia mengalami mimpi buruk tentang masa depan? Jangan. Ini tidak mungkin hanya mimpi. Memikirkan semua yang dia alami, Bibi Dong mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tidak percaya, semua yang ada dalam ingatannya palsu. Entah itu guru Qian Sunji yang lebih rendah dari binatang buas, atau Yu Xiaogang yang munafik dan egois, atau putri Qian Rensue yang membuatnya merasa berhutang budi sepanjang hidupnya. Semuanya sangat nyata. Tentu saja, apa yang membuatnya merasa tak terlupakan, dan bahkan disesali seumur hidup. Itu adalah orang yang sama yang memblokir serangan fatal untuknya, mati dalam pelukannya, dan menyentuh wajahnya sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa dia selalu menyukainya. Dia dan tidak ingin menjadi adik laki-lakinya, tetapi hanya dia yang menjadi suaminya. Namun jika semua ini bukan mimpi, maka hanya ada satu penjelasan untuk semua ini, yaitu dia terlahir kembali dari masa depan. Dan ia terlahir kembali sebelum semua tragedi terjadi. Memikirkan hal ini, Bibi Dong mau tidak mau mengepalkan tangan gioknya erat-erat, hatinya penuh dengan kegembiraan. Jika itu masalahnya, bagus. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah sebodoh sebelumnya. Yu Xiaogang itu sama sekali tidak layak mendapatkan cintanya. Dia membayar begitu banyak untuknya, memaafkan dia dan orang-orang di sekitarnya lagi dan lagi. Tapi apa yang dia berikan padanya sebagai balasannya? Dia datang ke pintu sebagai hal yang biasa dan memintanya untuk membantu putra musuh. Namun dia menolak, dan hanya mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu terhadap putra musuh, namun dia memasang tampang kejam dan bersumpah akan membuatnya menyesalinya. Haha. Pria ini sangat egois, tidak pernah mempertimbangkan masalah dari sudut pandangnya, egois dan munafik. Tapi dia tidak melihatnya sampai dia sekarat. Dalam kehidupan ini, dia bersumpah untuk membalas dendam pada pria egois, munafik, dan tidak tahu malu ini. Setelah melampiaskan amarahnya terhadap Yu Xiaogang di dalam hatinya, Bibi Dong tidak bisa tidak memikirkan dia yang mengorbankan dirinya dan akhirnya mati dalam pelukannya, membuatnya tak terlupakan. Sumo, kamu di mana sekarang? Bibi Dong merasa tersesat di dalam hatinya, berpikir dengan mata yang rumit. Sumo adalah seorang pemuda yang dia temui ketika dia bepergian di daratan Tiongkok setelah melahirkan putrinya Qian Rensue setelah dihina oleh gurunya Qian Sunji. Awalnya, dia hanya membawanya kembali ke Balai Wuhun karena iseng, tapi tanpa diduga, dia membangunkan Wuhun yang kuat dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Dan sebagai balas dendam, setelah mengetahui bahwa Sumo sebenarnya memiliki bakat luar biasa, dia langsung gembira dan menerimanya sebagai adik laki-lakinya. Namun nyatanya, dia hanya ingin menggunakannya sebagai alat balas dendam. Tapi dia tidak menyangka Sumo selalu menyukainya secara diam-diam, dan pada akhirnya, dia tidak segan-segan mati demi dia. Dan setelah kematian Sumo, setelah mengetahui cinta Sumo, dan dalam kesakitan serta penyesalan yang tak ada habisnya, Bibi Dong memahami isi hatinya. Latihan yang tidak bervegetasi dan kejam menjadi sempurna. Ternyata selama bertahun-tahun bergaul siang dan malam, dia benar-benar mengembangkan perasaan terhadap saudara laki-laki tampan dan berbakat yang sangat peduli dan mencintainya. Hanya saja hatinya selama ini dibutakan oleh kebencian. Dan karena hinaan dari guru Chihiroji, dia menutup hatinya. Dia hanya menganggap Yu Xiaogang, yang tidak bisa dia minta, sebagai satu-satunya tanah suci di hatinya, dan menyematkan semua keindahan dan kerinduan akan cinta padanya,
tetapi mengabaikan orang-orang di sekitarnya yang mencintainya dan orang-orang yang seharusnya dia cintai. Tapi setelah melalui begitu banyak hal, dia menyadari sebuah masalah. Apakah dia benar-benar menyukai Yu Xiaogang, yang tidak luar biasa dalam penampilan, tidak pandai berbicara, dan hanya mendapat darinya, tidak memberi? Apakah ini cinta, atau hanya karena dia tidak bisa memintanya sehingga dia memiliki keindahan emosional yang berlebihan atas cintanya dengan Yu Xiaogang? Sayang sekali dia terlambat mengetahuinya. Tapi sekarang, belum terlambat. Berpikir bahwa dia telah terlahir kembali, dan Sumo pasti masih hidup, Bibi Dong langsung bersorak, menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya, dan mengambil keputusan. Dalam kehidupan ini, dia tidak hanya akan membalas dendam dan menyiksa Yu Xiaogang yang egois, munafik, dan tidak tahu malu itu, tetapi juga menemukan Sumo sesegera mungkin. Di kehidupan terakhir, Sumolah yang diam-diam peduli padanya, membayarnya, dan mati untuknya. Dalam kehidupan ini, giliran dia yang benar-benar membayarnya. Tapi di mana Sumo sekarang? Memikirkan keberadaan Sumo saat ini, Bibi Dong merasa sedikit pusing. Dia ingat Sumo memberitahunya sebelumnya bahwa dia seharusnya menyebutkan keberadaannya saat ini dalam hidupnya sebelum dia bertemu dengannya. Tapi karena sudah lama sekali, dia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Namun meski begitu, Bibi Dong tetap tidak menyerah. Dia yakin dia pasti akan mengingatnya, tapi itu akan memakan waktu tertentu. Di tempat tidur, sambil berpikir keras tentang lokasi Sumo saat ini, Bibi Dong tertidur sebelum dia menyadarinya. Dan ketika dia membuka matanya lagi, hari sudah pagi. Cahaya pagi yang redup melewati jendela dan jatuh ke dalam ruangan, memantulkan warna hijau zamrud dari pot tanaman merambat hijau yang ditempatkan di dekat jendela, yang penuh vitalitas. Apakah ini pagi? Setelah bangun tidur, melihat pemandangan di luar jendela, matahari merah menyala baru saja terbit, Bibi Dong segera duduk dari tempat tidur, dan setelah diam-diam memilah ingatannya saat ini, dia berpakaian, turun dari tempat tidur dan meninggalkan kamar. Halo, Yang Mulia Gadis Suci. Di luar kamar, ketika mereka melihat Bibi Dong keluar, semua pelayan yang sibuk di halaman berbalik dan memberi hormat dengan hormat kepada Bibi Dong. Ah! Mendengar hal ini, Bibi Dong hanya mengangguk ringan dan pergi. Mengapa Anda merasa Yang Mulia agak aneh? Melihat bagian belakang kepergian Bibi Dong, para pelayan di belakang merasa sedikit aneh, karena Bibi Dong merasa sedikit kedinginan hari ini, tetapi Yang Mulia sebelumnya sangat baik dan bersemangat. Tapi dia juga tidak peduli. Kepribadiannya di masa depan sangat berbeda dengan saat ini, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Tapi siapa bilang kepribadian itu sepenuhnya statis? Terkadang menjadi lebih dingin. Bagaimanapun, selama dia tidak menunjukkan terlalu banyak perbedaan dari biasanya. Setelah bangun tidur dan mandi, Bibi Dong menyelesaikan sarapannya, menyeka mulutnya dengan syal sutra ungu yang halus, lalu bersiap untuk berlatih, bahkan terus mengingat keberadaan Sumo. Tadi malam, dia sudah memikirkan beberapa petunjuk. Hari ini, dia hanya perlu terus berpikir sebentar dan memilah kenangan di benaknya, dan dia akan bisa segera memikirkannya. Bersihkan, aku akan berlatih. Setelah memberi perintah kepada pelayan, Bibi berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat ini, seorang pelayan berjalan dari pintu, berdiri tidak jauh dari situ, dan dengan hormat berkata kepada Bibi Dong, Yang Mulia, ada tamu yang mencari Anda di luar pintu. Tamu? Tamu apa? Mendengar perkataan pelayan itu, Bibi Dong sedikit bingung. Di masa lalu, meskipun dia sangat populer di kota Wuhan karena kepribadiannya yang baik, dia juga menolak master jiwa karena dia tidak suka berkelahi. Dan para master jiwa paling banyak di kota Wuhan, siapa yang akan mengunjunginya? Tamu ini mengatakan bahwa namanya adalah Yu Xiaogang, dan juga berkata, Yang Mulia, Anda berjanji kepadanya kemarin bahwa Anda akan pergi ke perpustakaan di kota untuk membaca bersamanya hari ini. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Yu Xiaogang. Mendengar nama tersebut, Bibi Dong langsung mengerti dan mencibir dalam hatinya. Itu dia. Tidak heran. Dia hanya mengatakan bahwa siapapun yang tidak ada pekerjaan akan datang mengunjunginya. Wajar jika itu orang ini.
Memikirkan masa lalu, diriku yang murni dan baik hati bertemu pria ini karena buku, dan akhirnya jatuh cinta padanya. Tapi dia tidak tahu berapa dia membayarnya, dan saya tidak tahu berapa banyak teori Wuhun yang dia ajukan di masa depan diteliti karena bantuannya. Tapi ketika diterbitkan nanti, tidak menyebut dirinya sama sekali, meski tidak menyebutkan namanya, hanya menggunakan anonymous dan kawan-kawan saja. Faktanya, dia seharusnya melihat karakter egoisnya pada saat itu. Lepaskan dia, katakan saja ada yang harus kulakukan akhir-akhir ini, dan aku harus meningkatkan latihanku, dan aku tidak punya waktu untuk pergi ke perpustakaan. Adapun kesepakatan dengannya, mari kita bicarakan nanti ketika aku punya waktu. Setelah mencibir dalam hatinya, Bibi Dong berkata datar. Meskipun dia sangat membenci Yu Xiaogang sekarang, Bibi Dong tidak berniat membunuh Yu Xiaogang segera. Jika dia ingin membalas dendam pada seseorang, membunuh adalah yang termudah tetapi juga level terendah. Membunuh Yu Xiaogang saja terlalu murah. Dia ingin merusak reputasinya di masa depan, mengkhianati kerabatnya, dan mengalami rasa sakit yang sama seperti miliknya. Ini adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Ya. Setelah Bibi Dong selesai memberikan perintahnya, pelayan itu segera mundur perlahan. Di sisi lain, di luar Saintes Menshan tempat Bibi Dong berada. Seorang pemuda berwajah biasa, berseragam akademik hitam, dengan rambut pendek setengah panjang, berdiri di depan pintu menunggu dengan buku catatan di satu tangan. Ketika dia melihat pelayan itu kembali, pemuda itu, atau lebih tepatnya Yu Xiaogang, bergegas dan bertanya, "Maaf, di mana kalian para orang suci?" "Yang mulia, silakan kembali." "Yang mulia, ada sesuatu yang harus dilakukan baru-baru ini, dan Anda harus segera berlatih. Anda tidak punya waktu untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca." "Mengenai kesepakatan dengan Yang Mulia, kita bisa bicara tentang itu nanti ketika kita punya waktu." Mengenai pertanyaan Yu Xiaogang, pelayan itu berkata dengan sopan dan mengulurkan tangannya untuk bertanya. "Ini." Mendengar ini, Yu Xiaogang tercengang. Namun, Yu Xiaogang tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi tanpa daya. Namun dalam perjalanan pulang, Yu Xiaogang benar-benar bingung. Bagaimana mungkin tidak ada waktu? Tentunya berdasarkan pemahamannya tentang kehidupan sehari-hari dan kepribadian Bibi Dong. Setelah mengenal Bibi Dong selama kurun waktu tersebut, Bibi Dong bukanlah orang yang rajin berkultivasi. Sejak dia lulus dari Akademi Master Jiwa tingkat lanjut Wuhundian. Pada siang hari, terutama pada pagi hari. Ketika Wuhundian tidak mengatur tugas, Bibi Dong memilih pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, sesekali keluar bermain, dan hanya berlatih di malam hari. Di perpustakaan juga dia bertemu Bibi Dong. Hari ini dia sengaja datang ke sini pagi ini. Menurut pemahamannya tentang Bibi Dong seharusnya punya waktu, apapun yang terjadi. Kemarin, setelah mengetahui bahwa dia selalu ingin pergi ke perpustakaan tingkat atas untuk membaca buku, tetapi tidak dapat melakukannya, Bibi Dong secara proaktif dan antusias menyatakan bahwa dia akan membawanya ke perpustakaan tingkat atas untuk membaca buku, dan dia harus atur waktunya terlebih dahulu betul. Dan kalaupun mendesak, kontraknya tidak bisa dilaksanakan. Dengan karakter pihak lain yang lembut dan baik hati, dia juga harus maju sendiri dan meminta maaf pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan pelayan itu maju dan membiarkannya pergi? Mungkinkah niat sebenarnya untuk mendekatinya diketahui? Memikirkan hal ini, Yu Xiaogang merasa jantungnya menegang, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Tapi setelah memikirkannya, Yu Xiaogang menggelengkan kepalanya lagi. Tidak benar juga. Meski ingin memanfaatkan Bibi Dong, ia tidak mengenal Bibi Dong atas inisiatifnya sendiri, namun saat ia sedang membaca, Bibi Dong berinisiatif mencarinya. Setelah itu, setelah mengetahui identitas Bibi Dong, ia berpikir untuk mendekatkan hubungannya, dan memanfaatkan Bibi Dong untuk membaca buku tersembunyi di Istana Wuhun yang tidak dibuka untuk umum. Namun selama ini, selama proses perkenalan dengan Bibi Dong, ia tidak menunjukkan bahwa ia mempunyai niat lain terhadap Bibi Dong kecuali ia suka membaca. Dan suka membaca buku, ini bukanlah tujuan yang buruk. Adapun meminta Bibi Dong untuk membawanya ke perpustakaan umum kota Wuhun tingkat atas,
Hal ini juga yang pura-pura dia sebutkan dengan santai saat berbincang dengan Bibi Dong tentang membaca. Dia hanya menyatakan penyesalan karena dia tidak bisa melupakannya, tapi dia tidak memintanya. Bibi Donglah yang menawarkan untuk membawanya ke sana. Seharusnya itu hanya kecelakaan, setelah orang suci Bibi Dong pergi kemarin, dia untuk sementara menerima permintaan dari Spirit Hall untuk segera berlatih. Yu Xiaogang tidak dapat menahan diri untuk berpikir setelah memikirkannya berulang kali dan menyadari bahwa dia seharusnya tidak menunjukkan kakinya. Tapi itu juga mungkin. Yu Xiaogang berpikir lagi. Mungkin juga saya terlalu cemas, dan tidak seharusnya datang ke pintu terburu-buru, dan membiarkan Bibi Dong membawa saya ke perpustakaan tingkat yang lebih tinggi, yang terlalu bertujuan. Anda harus mempelajari pelajaran Anda lain kali. Yu Xiaogang bersumpah diam-diam. Di sisi lain, di kota Noting, ribuan mil jauhnya dari kota Wuhun. Setelah menulis naskah untuk Bibi Dong, agar tidak mengungkapkan kekurangan apapun, Sumo segera menghabiskan semua uangnya, lalu meninggalkan Noting City, dan memulai hidup mengembara. Menurut naskah yang ditulis untuk Bibi Dong dan latar belakangnya, dia berkeliaran di daratan. Awalnya Sumo tidak terbiasa menjadi pengemis, tidur di mana-mana, dan mengemis pada semua orang. Bagaimanapun, dia belum pernah mengalami penderitaan seperti itu di kehidupan sebelumnya sejak dia masih kecil. Namun berpikir bahwa hanya dengan cara inilah dia bisa mendapatkan cinta Bibi Dong, dewi yang selalu dia sukai, Sumo mengertakkan gigi dan bertahan, dan mulai berjuang untuk bertahan hidup. Tanpa disadari, Sumo sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Terkadang ternyata potensi manusia memang tidak terbatas. Saat Anda sangat lapar, memungut sampah untuk dimakan dan berkelahi dengan anjing liar untuk mendapatkan makanan bukanlah apa-apa. Di bawah rasa lapar yang ekstrim, semua emosi seperti rasa malu bisa dilupakan sepenuhnya. Setelah mengalami kehidupan mengembara, Sumo merasa seluruh tubuhnya telah terlahir kembali sepenuhnya. Sekarang dia sepenuhnya mampu berakting dalam warna aslinya sebagai Sumo saat pertama kali bertemu Bibi Dong dalam naskah yang ditulis untuk Bibi Dong. Kawan, sepertinya kamu masih harus kejam pada dirimu sendiri. Seperti kata pepatah, tanpa racun, tanpa suami. Tidak kejam? Pria macam apa ini? Saat Sumo mulai berkeliaran di benua Douluo sesuai dengan naskah yang diberikan kepada Bibi Dong. Di sisi lain, di kota Wuhun. Setelah beberapa hari berpikir, Bibi Dong akhirnya memikirkan beberapa tempat di mana Sumo mungkin berada sekarang. Namun kini, sebagai orang suci di kuil Wuhun, Bibi Dong tidak bisa meninggalkan kota Wuhun begitu saja. Dan berbeda dari dirinya yang konyol dan manis sebelumnya, pikiran Bibi Dong kini menjadi sangat teliti. Awalnya, karena kelahirannya kembali, kepribadiannya sedikit berubah, yang mungkin menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia tidak ingin dia menunjukkan kelainan apapun untuk menarik perhatian. Setelah berpikir beberapa lama, Bibi Dong segera memikirkan alasan yang tepat untuk meninggalkan kota Wuhun dan menemukan Sumo dengan cara yang logis. Yaitu, setelah dengan cepat berkultivasi ke level, meninggalkan kota Wuhun dengan alasan pergi ke hutan Stardou untuk berburu makhluk roh, dan kemudian menggunakan alasan untuk bersantai ketika kembali, pergi ke beberapa tempat di mana Sumo mungkin berada. Sekarang, dan lihat apakah dia dapat menemukan tinta Sumo. Setelah membuat rencana ini, Bibi Dong telah berlatih secara tertutup selama beberapa waktu. Selama periode ini, Yu Xiaogang memperhatikan Bibi Dong. Ketika dia mengetahui bahwa Bibi Dong tidak keluar, tetapi berkonsentrasi berkultivasi di rumah, Yu Xiaogang tidak bisa menahan nafas lega. Tampaknya Bibi Dong seharusnya menerima tugas kuil Wuhun dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, bukan karena dia mengetahui ada yang tidak beres dengan dirinya. Rencananya menggunakan Bibi Dong untuk menjelajahi buku-buku tersembunyi di Istana Wuhun seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Dan waktu berlalu seperti ini selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan susah payah, Bibi Dong sudah sangat berbakat. Setelah terlahir kembali, dia bekerja lebih keras lagi, dan secara alami berkultivasi dari level 49 ke level, dengan sangat cepat. Akhirnya berhasil menembus. Di ruang latihan, Bibi Dong,
yang mengenakan gaun panjang lavender dan bermeditasi bersila saat budidayanya menembus level 50, tiba-tiba membuka matanya seindah kuning penuh kegembiraan dan kegembiraan. Sekarang kamu bisa melamar untuk berburu makhluk jiwa. Setelah terobosannya dalam kultivasi, Bibi Dong segera berdiri, dan bahkan dengan temperamen dinginnya saat ini, dia berbalik dan meninggalkan ruangan yang sunyi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, bersiap untuk melamar pergi berburu makhluk roh. Di benua Douluo, untuk mendapatkan cincin jiwa dengan usia terbaik, seringkali perlu berburu dan membunuh monster jiwa yang kekuatannya jauh lebih unggul dari master jiwa. Ini tidak diragukan lagi membutuhkan bantuan dari master. Oleh karena itu, di kuil Wuhun, jika Anda ingin berburu dan membunuh makhluk roh, pada dasarnya Anda akan meminta bantuan. Dan setelah Bibi Dong melamar untuk berburu makhluk jiwa. Keesokan harinya, seseorang memberitahu Bibi Dong untuk menemui Qian Sunji. Yang mulia, Paus meminta Anda untuk bertemu dengannya. Tua, apakah Qian Sunji, seekor binatang buas, masih ingin bertemu denganku? Setelah mendengar berita dari pelayan, Bibi Dong tidak bisa menahan pandangannya yang rumit. Di kehidupan sebelumnya, jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling dibenci Bibi Dong, pastinya adalah Chihiro Ji. Sebagai guru paling terpercaya Bibi Dong, Chihiro Ji tidak hanya menghancurkan cinta Bibi Dong, tetapi juga menyiksa pikiran dan tubuh Bibi Dong dengan kejam, membuat Bibi Dong mengalami momen tergelap dalam hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Bibi Dong yang baik hati di kehidupan sebelumnya dibunuh sepenuhnya oleh Qian Sunji, dan setelah itu, Bibi Dong yang menghitam ingin memakan Qian Sunji hidup-hidup. Dan setelah melihat wajah asli Yu Xiaogang, Bibi Dong yang terlahir kembali tidak dapat berhenti berpikir. Apakah ini salahku di kehidupan sebelumnya? Saya terlalu bodoh untuk kawin lari dengan Yu Xiaogang, yang membuat guru Chihiro Ji marah, yang menyebabkan semua tragedi. Namun tak lama kemudian, Bibi Dong membantah gagasan tersebut. Jangan. Ini jelas bukan salahku. Tentu saja, saya melakukan kesalahan di kehidupan saya sebelumnya. Saya ditipu oleh Yu Xiaogang, bajingan. Pada akhirnya, saya sangat tidak berterima kasih hingga ingin meninggalkan kuil Wuhun yang mengolah saya dan melarikan diri bersamanya. Tapi meskipun aku melakukan kesalahan di kehidupanku sebelumnya, guruku Chihiro Ji punya cara yang lebih baik untuk menghentikanku melakukan kesalahan. Misalnya, memenjarakan dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu mengusir Yu Xiaogang, lalu menggunakan Yu Xiaogang untuk mengancam dirinya sendiri agar tidak melanjutkan kontak dengannya, itu saja. Tapi bagaimana binatang buas Chihiro Ji melakukannya? Memikirkan tragedi yang terjadi di kehidupan sebelumnya, Bibi Dong begitu marah karena kebencian sehingga dia mengambil keputusan. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah melepaskan Chihiro Ji. Tapi tentu saja dia belum bisa membalas dendam, dia masih harus tertidur dulu. Setelah menerima kabar bahwa gurunya Chihiro Ji ingin menemuinya, Bibi Dong menjadi tenang, dan setelah menyesuaikan suasana hatinya, dia bergegas ke tempat Paus berada. Dan sampai ke istana Paus yang terletak di puncak pusat kota Wuhun. Setelah memasuki aula yang megah dan megah, saya melihat duduk di singgasana di ujung aula, mengenakan jubah emas, dengan rambut panjang emas, wajah tampan, dan senyum hangat di sudut mulut, penampilannya sangat penyakit Chihiro yang baik. Gelombang kemarahan langsung muncul di hati Bibi Dong. Binatang ini benar-benar tahu cara berpura-pura. Di kehidupanku sebelumnya, aku selalu menganggapnya sebagai kerabat terdekatku, dan aku selalu menganggapnya sebagai guru yang lembut dan baik hati, tapi aku tidak menyangka hatinya sangat kotor. Dalam hidup ini, saya tidak akan pernah tertipu lagi. Tetapi meskipun hatinya sangat marah, Bibi Dong tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap sama seperti sebelumnya, membungkuk sedikit kepada Qian Sunji, berpura-pura tidak bersalah, kata. Bibi Dong bertemu gurunya. Hehe, jangan terlalu sopan, Dong Er. Kudengar kamu telah menembus level. Selamat. Kamu sekarang adalah Raja Jiwa cadangan termuda di Spirit Hall kami. Mengenai pikiran batin Bibi Dong, Qian Sunji secara alami tidak mengetahuinya, melihat murid yang lugu dan cantik di depannya, Qian Sunji masih sama seperti sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum. Semuanya dikembangkan dengan baik oleh guru.
Atas pujian Chihiroji, Bibi Dong secara alami menunjukkan ekspresi tidak berani menerima pujian, dan berkata dengan rendah hati. Haha. Ini semua hasil kerja kerasmu sendiri. Karena kamu telah menembus level, maka kamu harus berburu monster jiwa dan menyerap cincin jiwa. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu bawa ke hutan Stardew untuk berburu monster jiwa? Qian Sunji tidak peduli dengan kerendahan hati Bibi Dong, tetapi langsung tersenyum, dan bertanya siapa yang ingin dibawa Bibi Dong untuk berburu makhluk jiwa. Sebagai orang suci, Bibi Dong secara alami berbeda dari anggota Spirit Hall biasa. Anggota Uhundian biasa menerobos dan ingin pergi berburu makhluk roh. Mereka tidak hanya perlu meminta bantuan, tetapi mereka juga harus menunggu beberapa hari hingga Uhundian mengatur seorang guru roh yang memiliki waktu dan kekuatan yang tepat untuk membawa mereka berburu makhluk roh. Tapi Bibi Dong bisa memilih siapa yang akan membawanya berburu makhluk jiwa. Faktanya, jika bukan karena Chihiroji, pasti akan sibuk. Chihiroji sendiri akan membawa Bibi Dong ke hutan Stardew untuk berburu dan membunuh makhluk jiwa. Saya ingin penatua Ju dan penatua hantu membawa saya berburu makhluk jiwa. Karena bagi para master jiwa sakti kuil Wuhun, Bibi Dong paling mengenal Ju Douluo Yueguan dan Ghost Douluo Gui Gui, maka ketika mendengar perkataan Qian Sunji, Bibi Dong yang sudah membuat rencana langsung berkata dengan hormat dan autentik. Yueguan dan Gui Mei? Haha, oke, aku akan membiarkan seseorang memanggil mereka. Kekuatan mereka berdua adalah Soul Douluo, karena mereka bisa menggunakan teknik fusi jiwa bela diri domain statis Liangi, itu pasti lebih dari cukup untuk melindungimu, Dong Er. Biarkan mereka membawamu berburu monster jiwa, aku sangat lega. Mengetahui bahwa Bibi Dong ingin Ju Douluo Yueguan dan Ghost Douluo Gui Mei membawanya berburu makhluk jiwa, Qian Sunji memikirkannya, lalu berkata sambil tersenyum. Setelah melihat Chihiroji. Di hari kedua, Yueguan dan Gui Gui yang masih merupakan sesepuh biasa di kuil Wuhun yang tingkat budidayanya hanya setingkat kontra, datang berkunjung dan bersiap membawa Bibi Dong ke hutan Stardew. Saya telah melihat Yang Mulia Gadis Suci. Kami diperintahkan oleh Paus untuk membawa Yang Mulia ke hutan Stardew untuk berburu dan membunuh monster jiwa. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia sudah siap. Menunggu di depan gerbang rumah Bibi Dong. Saat melihat Bibi Dong keluar, Yuguan dan Ghost langsung memberi sedikit hormat kepada Bibi Dong, lalu Yuguan bertanya dengan sopan dengan suara lembut. Dua tetua, yakinlah, saya sudah menyiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Jika saya pergi ke sini, saya akan merepotkan kedua tetua. Melihat kedua, kenalan, yang masih sesepuh biasa dan belum diabadikan, Bibi Dong merasa sedikit rumit, namun masih ada senyuman di wajah cantiknya, dan dia memberi hormat terlebih dahulu, lalu menjawab dengan sangat sopan. Kalau begitu ayo pergi. Setelah menerima Bibi Dong, Yuguan dan Ghost segera membawa Bibi Dong ke jalan. Dan di jalan, kereta untuk membawa Bibi Dong ke hutan Stardew sudah siap. Hutan besar Stardew tidak dekat dengan kota Wuhun, meskipun dengan basis budidaya Bibi Dong, Yueguan, dan hantu, perjalanan tidak diragukan lagi lebih cepat daripada naik kereta. Namun Bibi Dong, sebagai orang suci, tidak diragukan lagi lebih sesuai dengan statusnya di dalam gerbong. Dan setelah mengirim Bibi Dong ke kereta, Yueguan dan Ghost juga mengendarai makhluk setengah jiwa bernama unicorn yang dibiarkan secara khusus oleh Istana Wuhun, dan memimpin kereta Bibi Dong ke hutan bintang. 3 hari kemudian, di lingkaran dalam hutan besar Stardew, di hutan lebat, 3 sosok dengan cepat bergerak melintasi hutan, 2 di depan dan 1 di belakang. Dan di depan ketiga sosok itu, seekor laba-laba ruang bawah tanah gelap dengan pola ungu tua di sekujur tubuhnya, banyak bekas luka di tubuhnya, dan darah hijau mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan saat melarikan diri, laba-laba iblis ruang bawah tanah terus mengebor menuju berbagai medan yang kasar, mencoba menyingkirkan para pengejar di belakangnya. Tapi sayang sekali. Melihat laba-laba ruang bawah tanah yang melarikan diri di depannya, Gui Mei terus minum dengan dingin, mengangkat tangan kanannya, dan meluncurkan keterampilan jiwa keempat, Ghost Shadow satu demi satu. Pusaran kekuatan jiwa hitam terkondensasi di tangan kanan,
terus-menerus melepaskan gambar hantu, mengaum dan menyerang laba-laba ruang bawah tanah yang melarikan diri ke depan. Namun, dalam menghadapi serangan hantu yang terus-menerus dikeluarkan oleh kemampuan jiwa keempat Ghost, merupakan keputusan yang salah bagi CRYPT Demon Spider untuk melarikan diri ke tempat-tempat dengan medan yang kasar, dan ruang untuk melarikan diri menjadi semakin kecil. Keterampilan jiwa kelima, tangan di tan bayangan hantu. Pada akhirnya, setelah menemukan kekurangan pada Pit Demon Spider, Guimei memberikan teriakan dingin lagi, dan langsung meluncurkan skill jiwa kelima, Ghost Shadow Ground Hand. Untuk sesaat, bayangan di bawah hantu itu menyebar seketika, menutupi tubuh CRYPT Demon Spider, dan kemudian tangan hantu hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya terulur terus-menerus, dengan kuat mengendalikan CRYPT Demon Spider di tempatnya. Kesempatan bagus. Melihat hantu itu menggunakan tangan bayangan hantu untuk mengendalikan laba-laba ruang bawah tanah, mata Yu Guan berbinar, dan dia mengaktifkan keterampilan jiwanya dalam sekejap, siap untuk mengendalikan laba-laba ruang bawah tanah. Keterampilan jiwa kelima, mengumpulkan Haning. Untuk sesaat, saat Yu Guan mengangkat tangan kanannya, jiwa bela diri Krisan Kirong Tongtian yang mengambang di tangan kanannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan, kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam sekejap, dan bersinar dingin seperti pisau tajam, menderu di udara, itu berubah menjadi tornado dan menyapu ke arah CRYPT Demon Spider. Mendesis. Setelah diselimuti oleh tornado yang diubah oleh kelopak krisan bubble beludru aneh, menghadapi pemotongan kelopak tajam yang tak terhitung jumlahnya, CRYPT Demon Spider terluka parah dan jatuh tak berdaya ke tanah di tengah suara mendesis yang melengking. Yang mulia, giliran Anda. Laba-laba ruang bawah tanah berusia 10.000 tahun ini memenuhi persyaratan Yang Mulia. Jika Yang Mulia menganggap itu bagus, pergi dan bunuh dia. Setelah terluka parah dan menundukkan laba-laba iblis ruang bawah tanah di depannya, Yu Guan mau tidak mau melihat ke arah Bibi Dong yang bergegas di belakangnya, dan berkata, "Jadi begitu." Mengenai saran Yu Guan, Bibi Dong tidak menolak. Sebelum dan sesudah berjalan, dia mengeluarkan belati tajam dan membunuh Pit Demon Spider, menyerap cincin jiwa Pit Demon Spider di tempat. Dan setelah menghabiskan beberapa jam, Bibi Dong akhirnya menyerap cincin jiwa laba-laba iblis ruang bawah tanah ini. Kali ini, misi memburu Soul Beast bisa dinyatakan selesai. Namun saat meninggalkan hutan besar Stardou, Bibi Dong bertanya pada Yue Guan dan Ghost dalam perjalanan. Elder Ju, Elder Ghost, kali ini kita memburu Soul Beast dengan sangat lancar. Akan membuang-buang kesempatan untuk keluar kali ini jika kita kembali seperti ini. Menurutku tidak apa-apa berjalan-jalan di sekitar kota. Yang ini. Mendengar permintaan Bibi Dong, Yue Guan dan Ghost tidak bisa menahan keraguan. Sebagai tetua, mereka ditugaskan membawa Bibi Dong keluar untuk berburu dan membunuh makhluk jiwa. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, demi keamanan, mereka pasti ingin membawa Bibi Dong kembali secepatnya. Namun mereka tidak bisa mengabaikan permintaan Bibi Dong. Bagaimanapun, gadis di depannya adalah orang suci di Spirit Hall mereka. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi paus dari Aula Roh di masa depan, dengan jiwa bela diri kembarnya dan bakat bawaan kekuatan jiwa penuh, statusnya di Aula Roh benar-benar tidak ada bandingannya. Jika memungkinkan, tentu mereka juga ingin menjilat Bibi Dong. Pada akhirnya, Yue Guan dan Guimei menyetujui Bibi Dong. Karena dalam pandangan mereka, dengan kekuatan mereka, mereka sepenuhnya mampu melindungi keselamatan Bibi Dong, dan tidak menjadi masalah hanya untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Setelahnya, setelah meninggalkan hutan besar Stardou, Bibi Dong berkesempatan mengunjungi kota lain sebelum kembali ke kota Wuhun sesuai keinginannya. Menurut kota tempat Sumo berada sekarang, Bibi Dong bergegas mendatanginya sesuai jarak. Namun sayangnya, dari kota Molan terdekat, ke kota Dunding, dan kemudian ke kota Black Rock, Bibi Dong tidak melihat jejak Sumo, yang membuat Bibi Dong sangat cemas. Ada apa? Kenapa Xiao Mo tidak terlihat di 3 kota berturut-turut? Apa aku salah mengingatnya? Atau, apakah saya mencari waktu yang salah? Tapi mungkin tidak. Saya tinggal di setiap kota setidaknya selama 3 hari.
Saya ingat dengan jelas bahwa Xiao Mo mengatakan bahwa meskipun dia akan pergi keluar kota untuk mencari makanan ketika ada sesuatu yang harus dia lakukan, dia akan kembali ke kota sebelum malam karena terlalu berbahaya di alam liar. Sekarang kita hanya dapat melihat apakah Xiao Mo dapat ditemukan di kota Lanto pada akhirnya. Bibi Dong mengepalkan tangannya erat-erat dan menaiki kereta setelah bergegas ke kota Lanto. Yang mulia, haruskah kita berkeliling kota dulu? Setelah memasuki kota Lanto, sesuai dengan persyaratan Bibi Dong yang memasuki beberapa kota sebelumnya, kusir yang mengemudikan gerbong tersebut berbalik dan menanyakan Bibi Dong yang berada di dalam gerbong tersebut. Baiklah, ayo jalan-jalan dulu. Bibi Dong merasa sedikit gugup, namun tetap menarik napas dalam-dalam, membuka tirai, berpura-pura menghargai kota, dan menjawab tanpa ada kelainan. Baik, Yang Mulia Gadis Suci. Setelah menerima perintah Bibi Dong, pengemudi gerbong segera merespon, sekaligus menjabat kendali di tangannya, dan mulai mengemudikan gerbong di sepanjang jalan kota Lanto. Di belakangnya, Yue Guan dan Gui Mei mengendarai unicorn dan mengikuti dari belakang. Tidak. Tidak. Masih belum ada? Duduk di belakang gerbong, saya terus memandangi jalan-jalan di sekitarnya. Di jalan utama, pada dasarnya tidak ada pengemis. Di ganggang bercabang dan beberapa jalan yang jarang penduduknya, meskipun terlihat pengemis, mereka bukanlah su. Mo, Bibi Dong menjadi semakin kecewa. Tapi saat Bibi Dong berpikir kali ini dia mungkin kembali tanpa hasil. Di sebuah gang tak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing gila. Pergi dan lihat. Mendengar suara tersebut, Bibi Dong mau tidak mau jantungnya berdetak kencang, dan segera meminta kusir untuk segera bergegas. Dan ketika sampai di gang, saat itu aku melihat sebuah gang gelap, di samping tempat sampah. Seorang anak kecil dengan pakaian compang-camping dan rambut acak-acakan sedang bersandar di tempat sampah, memegang tongkat di satu tangan dan sekantong roti yang telah dibuang di tangan lainnya. Dengan mulut terkatup, dia dengan gugup menghadapi dua anjing liar sambil berdiri. Di dalam kereta, Bibi Dong tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu menutup mulutnya dengan tangannya, matanya menjadi merah, dan rasa sakit melonjak dari hatinya. Ya, ini Xiao Mo, akhirnya aku menemukanmu. Di bawah matahari terbenam yang redup. Di gang yang gelap, Sumo yang begitu lapar hingga perutnya terasa terbakar seperti api, bersandar di tempat sampah sambil berusaha mengecilkan permukaan tubuhnya yang bisa diserang. Memegang sekantong roti hitam bekas di satu tangan dan tongkat kayu panjang erat di tangan lainnya, seluruh tubuhnya tegang, matanya tertuju pada dua anjing pengembara berambut kotor di depannya. Penuh kebencian, setelah akhirnya menemukan makanan yang cukup bersih, kamu ingin merebutnya dariku? Menatap dua anjing liar yang menyeringai di depannya, Sumo berpikir dengan kejam. Meski di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang kutu buku yang tidak berdaya, namun setelah melakukan perjalanan waktu, Sumo telah mengembara selama beberapa bulan dan mengalami banyak hal, yang selama itu ia bisa dikatakan bergelut dengan hidup dan mati. Sumo saat ini telah terlahir kembali, dan dia bukan lagi seorang anak rumahan yang lemah. Apalagi setelah disilangkan, meski usia tubuh yang ditetapkan hanya 6 tahun. Namun dari segi fisik, Sumo secara paksa mengangkatnya ke level remaja, untuk bekerja sama dengan pengaruh halus jiwa bela diri yang dimilikinya pada tubuhnya. Meskipun kondisi Sumo memprihatinkan, dia bukanlah sesuatu yang bisa diancam oleh dua anjing liar dengan senjatanya. Tapi tentu saja, jika dia ingin mengusir kedua anjing liar itu tanpa cedera, Sumo tetap harus memusatkan seluruh perhatiannya, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Dan justru karena itulah Sumo tidak memperhatikan kereta cantik yang diparkir di tepi gang. Paman Lin, tolong minggir, aku ingin turun. Di sisi lain, di dalam gerbong, setelah menemukan Sumo, Bibi Dong tidak dapat menahan kegembiraan dan urgensi di dalam hatinya, dan berkata kepada Master Jiwa yang mengemudikan gerbong tersebut. Yang Mulia, apakah Anda akan membantu anak kecil itu? Mendengar perkataan Bibi Dong, Paman Lin, sang sopir, tertegun sejenak, lalu bertanya tanpa sadar. Baiklah, Paman Lin, bukankah menurutmu dia sangat menyedihkan? Saya ingin membawanya kembali ke Istana Wuhun.
Bibi Dong bersenandung ringan dan menjawab. Maka anak ini sungguh beruntung dipilih oleh Yang Mulia. Mendengar Bibi Dong akan membawa Sumo kembali ke titik Wuhun, Paman Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, dan segera keluar dari kereta sambil berbicara. Namun ia tidak terlalu terkejut dengan jawaban Bibi Dong, karena sifat polos dan baik hati Bibi Dong saat ini bisa dikatakan sudah terkenal di kota Wuhun. Dan setelah Paman Lin turun dari kereta, Bibi Dong juga dengan cepat mengulurkan tangan gioknya untuk mengangkat tirai pintu, dan meninggalkan kereta. Setelah melompat dari gerbong, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gang. Sementara itu, di gang. Setelah beberapa kali konfrontasi, kedua anjing liar yang lapar itu akhirnya tidak bisa menahan diri dalam proses menekan Sumo selangkah demi selangkah, dan mau tidak mau membanting ke arah Sumo dari kiri ke kanan dengan semburan geraman. Pergi ke neraka! Namun dalam menghadapi serangan kedua anjing liar tersebut, Sumo tidak mundur, melainkan berbalik ke samping dan berteriak dengan marah. Dia membanting tempat sampah di belakangnya ke kiri, dan segala jenis sampah miring ke tanah. Di saat yang sama, ia menghantamkan tongkat kayu di tangan kanannya ke pinggang anjing liar yang berlari dari kanan. Di kehidupan sebelumnya, Sumo pernah mendengar di internet bahwa makhluk seperti serigala adalah pinggang tahu dengan kulit baja dan tulang besi. Meskipun anjing bukan serigala, keduanya adalah anjing canits. Sumo merasa kelemahan keduanya harus serupa. Fakta membuktikan bahwa ide Sumo tidak salah. Di bawah pukulan penuh Sumo, anjing liar yang menerkam dari sisi kanan segera dipukul di pinggang, dan tidak bisa menahan ratapan, dan terbang terbalik dalam sekejap, terbang beberapa meter jauhnya, dan jatuh ke tanah, bahkan berguling beberapa putaran. Setelah dicambuk, anjing liar itu masih meronta dan ingin bangun, namun rasa sakit yang hebat di pinggangnya hanya membuatnya merengek, namun tubuhnya tidak bisa berdiri lagi. Dan melihat kondisi menyedihkan dari anjing liar ini, anjing liar lainnya, yang terhalang oleh tempat sampah yang didorong oleh Sumo, tidak dapat menyerang Sumo sejak awal, dan tidak dapat menahan rasa takutnya. Setelah merengek-rengek, ia berbalik dan lari. Fiu! Akhirnya diusir. Nanti ada daging anjing untuk dimakan, keberuntungan lumayan bagus. Setelah melihat anjing liar di sebelah kiri berbalik dan melarikan diri, Sumo mau tidak mau menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor, dan menghela nafas lega. Tapi kemudian, terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana, yang membuat Sumo menoleh dan tanpa sadar melihat ke atas. Saya melihat seorang wanita mengenakan gaun merah muda yang cantik, dengan rambut lavender panjang dan mata kuning, kaki ramping, pinggang ramping, sosok indah, dan wajah yang sangat halus dan menawan. Sambil tersenyum, dia berjalan perlahan menuju Sumo. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, ketika dia melihat wanita itu, Sumo langsung teringat pada seseorang. Itu Bibi Dong. Dan dia juga percaya bahwa wanita cantik di depannya yang menatapnya dengan lembut, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya saat ini, pastilah Bibi Dong. Apakah Sister Dong akhirnya menemukanku? Setelah beberapa bulan mengembara, Sumo menemukan bahwa Bibi Dong akhirnya menemukan dirinya. Tentu saja, Sumo sangat bersemangat sekaligus terharu. Namun, menurut naskahnya, Sumo tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kegembiraan, tetapi harus tetap waspada. Karena menurut naskah yang diberikan kepada Bibi Dong, dia kini menjadi yatim piatu yang sudah bertahun-tahun mengembara. Dia telah melalui kesulitan dan banyak penderitaan, banyak di antaranya berasal dari manusia. Ini membuatnya waspada terhadap semua orang. Menurut setting naskah, ketika dia melihat Bibi Dong berjalan ke arahnya, Sumo merasa gugup, dia mengepalkan tongkat kayu di tangannya, menggerakkan langkahnya dengan ringan, dan melangkah mundur. Kamu, jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu, namaku Bibi Dong, kamu bisa memanggilku Kakak Dong. Aku di sini untuk membawamu keluar dari sini, ikuti aku akan mengantarmu pulang, rumahku akan menjadi rumahmu mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Menemukan bahwa Sumo sebenarnya menghindarinya, dan memikirkan cinta Sumo padanya sebelum kelahiran kembali, Bibi Dong merasa sedikit sakit di hatinya,
Tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, menunjukkan senyuman lembut, mencoba menenangkan tinta Sumo. Namun sayang kegembiraan di hatinya membuatnya sangat gugup. Paus wanita yang agung dan agung yang dulunya penuh dengan kecerdasan dan tipu muslihat kini telah tiada sama sekali. Melihat Sumo masih waspada pada dirinya sendiri, dan sepertinya tidak mempercayai apa yang dikatakannya, Bibi Dong tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan memikirkan bagaimana cara mendapatkan kepercayaan Sumo. Sambil berpikir, Bibi Dong teringat Sumo pernah memberitahunya. Dia pernah diadopsi ketika dia masih kecil, tapi sayangnya, pasangan yang tampak ramah itu tidak berniat untuk benar-benar mengadopsinya, melainkan ingin menjualnya. Dan karena itu hanya memperlakukannya sebagai komoditas. Jadi selama periode ini, Sumo disiksa dan berusaha keras untuk melarikan diri. Setelah itu, Sumo tetap waspada terhadap siapapun yang menunjukkan kebaikan padanya. Kecuali pihak lain dapat memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hal itu tidak akan merugikannya. Dan memikirkan hal ini, Bibi Dong tidak bisa menahan senyum lembutnya lagi kepada Sumo, dan berkata dengan lembut. Maaf. Mungkin aku terlalu bersemangat, tapi percayalah, aku sebenarnya tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku hanya kasihan padamu saat melihatmu begitu menyedihkan, jadi aku ingin membawamu keluar dari sini dan membiarkanmu hidup kehidupan yang baik. Aku tahu, kamu mungkin meragukanku, tapi percayalah, aku adalah master jiwa yang kuat, dan aku juga sangat kaya, jadi aku tidak perlu punya rencana apapun untukmu. Saat dia berbicara, Bibi Dong memanggil roh bela diri Kaisar Laba-Laba Kematian, dan 5 cincin jiwa berwarna kuning, ungu, dan hitam bangkit dari bawah kakinya, dan pada saat yang sama mengeluarkan sekantong penuh koin jiwa emas dari panduan jiwa penyimpanan dompet itu tergantung di depan mata Sumo. Melihat ini, Sumo menurunkan kewaspadaannya dan sedikit santai. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi adikku, oke? Namaku Bibi Dong. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi kakak perempuanku Dong Er. Siapa namamu? Mengetahui bahwa Sumo akhirnya menerimanya, Bibi Dong tidak dapat menahan perasaan sakitnya, dan tiba-tiba memeluk Sumo dengan erat, dan bertanya dengan lembut dengan suara tercekat. Setelah dipeluk erat oleh Bibi Dong, merasakan Bibi Dong dan wangi dari ujung hidungnya yang berasal dari helaian rambut yang melayang di sisi pipinya, mau tak mau tubuh Sumo menjadi sedikit kaku, dan wajahnya menoleh. Sedikit merah. Entah itu di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh lawan jenis, terutama oleh lawan jenis yang begitu cantik. Namaku Sumo. Merasakan hangatnya pelukan Bibi Dong, Sumo merasakan sedikit hangat di hatinya. Setelah hening beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara rendah. Setelah menerima Bibi Dong, Sumo secara alami naik kereta bersama Bibi Dong dan bersiap untuk kembali ke kota Wuhun. Dalam perjalanan pulang, Bibi Dong sangat menyayangi dan mencintai Sumo, dan dalam perjalanannya membuat Sumo mengalami kehidupan yang jauh melampaui apa yang baru saja dia lalui. Diperhatikan oleh Dewi Bibi Dong di kehidupan sebelumnya, ketika Sumo merasakan kehangatan di hatinya, mau tak mau dia menjadi semakin puas dengan keputusan bijaknya saat itu. Dengan cara ini, beberapa hari berlalu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kereta itu hendak tiba di kota Wuhun. Dan menaiki kereta, dia akan tiba di kota Wuhun. Saat melihat melalui tirai dan melihat kota Wuhun berbentuk heksagonal tidak jauh dari sana, dengan tembok yang menjulang tinggi dan tebal, yang terlihat sangat megah dan megah, Sumo merasa sedikit terkejut. Meskipun Sumo telah menyaksikan banyak gedung bertingkat tinggi di kehidupan sebelumnya di TV dan internet, perasaan menyaksikan kota kuno yang megah dengan matanya sendiri cukup mengejutkan. Di sampingnya, melihat Sumo memandang kota Wuhun di kejauhan melalui jendela kereta, dia sedikit linglung. Seolah dia terkejut, Bibi Dong mau tidak mau menunjukkan sedikit kelembutan di wajahnya yang cantik, dan dengan lembut menarik Sumo dekat ke lengannya, pegang erat-erat. Xiaomo, apakah kamu merasa sangat terkejut ketika melihat kota Wuhun? Tapi jangan khawatir, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Ada banyak hal menarik di kota Wuhun. Ketika kamu kembali ke kota Wuhun, adikku akan mengantarmu kemana-mana. Ayo main, oke?
Bibi Dong berbicara kepada Sumo dengan lembut, seolah membujuk seorang anak kecil. Meskipun hal ini memang terjadi saat ini. Tapi Sumo masih tersipu dan mengangguk sedikit. Meski wajahnya yang sedikit tegas tidak menjadi tenang, samar-samar dia bisa melihat bahwa dia sepertinya menantikannya, tapi juga sedikit malu. Mengenai hal ini, Bibi Dong hanya tersenyum lembut, dan tidak terkejut dengan reaksi Sumo. Sebaliknya, dia cukup emosional, dan mau tidak mau memeluk Sumo lebih erat lagi. Xiao Mo, Mo kecil, setelah bertahun-tahun, sungguh suatu berkah melihatmu begitu pemalu lagi. Kereta melaju perlahan di jalan raya, dan akhirnya kembali ke kota Wuhan. Setelah Bibi Dong kembali, Chihiroji, yang merupakan paus, tentu saja adalah orang pertama yang menerima berita tersebut. Apa? Kamu bilang orang suci itu sudah kembali? Di istana paus yang megah, ketika mendengar berita kembalinya Bibi Dong, Chihiroji, yang sedang duduk di ruang kerja menangani urusan istana Wuhan, merasa sangat bahagia, dan tertawa terbahak-bahak. Karena orang suci itu sudah kembali, biarkan dia segera datang menemuiku. Kali ini dia membutuhkan banyak waktu untuk berburu cincin roh, dan aku tidak tahu makhluk roh jenis apa yang dia buru. Sebagai seorang guru, aku harus mencari tahu. Ya. Yang mulia paus, saya akan pergi dan membiarkan yang mulia gadis suci segera datang. Mendengar kata-kata Qian Sunji, master jiwa yang datang untuk menuntut menjawab dengan hormat, tetapi sebelum berbalik, dia sepertinya mengingat sesuatu lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ngomong-ngomong, Yang mulia paus, sepertinya yang mulia kali ini gadis suci kembali dan membawa kembali seorang anak. Saya mendengar bahwa anak ini adalah seorang gelandangan. Yang mulia gadis suci membawanya kembali dan berencana untuk mengambil anak ini sebagai adik laki-lakinya. Mengadopsi anak jalanan? Mengetahui keberadaan Sumo, Qian Sunji tertegun, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan segera dia langsung tersenyum. Adopsi jika kamu mengadopsinya. Karakter Dong Er selalu baik, tapi karena Dong Er telah mengadopsi dia sebagai adik untuk anak ini, biarkan Dong Er membawanya juga. Ya. Di sisi lain, setelah memasuki kota Wuhan dengan kereta, Sumo dan Bibi Dong datang ke rumah Bibi Dong bersama-sama. Namun sebelum tinggal lama di Menshan, seorang guru jiwa datang meminta Bibi Dong pergi ke istana paus bersamanya, dan bertemu dengan Paus Chihiroji. Ya, aku akan segera menemui guru. Dipanggil oleh Chihiroji, Bibi Dong tetap menanggapinya dengan sopan dan hormat, sama seperti Bibi Dong sebelumnya. Tapi Sumo bisa merasakan tangan Bibi Dong yang memegangnya tiba-tiba menjadi lebih erat. Apakah kamu akan segera bertemu dengan kamar rahasia legendaris Douluo Qian Sunji? Mengetahui bahwa dia akan segera menemui Chihiroji, Sumo tidak dapat menahan diri untuk berpikir sendiri. Sumo tentu saja tidak menyukai Douluo Qian Sunji yang legendaris di ruang rahasia. Dalam hatinya, Qian Sunji harus mati. Entah karena kejernihan pikirannya, atau demi adiknya saat ini, Bibi Dong, tidak mengingat masa lalu kelam itu, dia punya alasan untuk melakukan itu. Tapi tentu saja, sebelum itu, Qian Sunji dan yang lainnya harus mengeluarkan Tuan Qian Rensue. Dia yakin Bibi Dong seharusnya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Ayo pergi, Xiao Mo, aku akan mengantarmu menemui guruku. Di bawah kepemimpinan Bibi Dong, Sumo datang jauh-jauh ke istana paus. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Chihiroji sangat bagus. Melihat tak jauh dari situ, Chihiroji yang mengenakan jubah mahkota paus emas, bertubuh ramping, berambut panjang keemasan, dan berwajah tampan. Sumo merasa jika orang ini melakukan perjalanan ke bumi, dia pasti akan segera menjadi idola populer di seluruh dunia, membuat banyak penggemar bintang berteriak memanggilnya. Di depan orang ini, belut listrik dan rusa roh konyol semuanya adalah ayam panas. Namun, Qian Sunji tidak mengetahui pikiran batin Sumo, dan dia tidak pernah mengambil hati Sumo. Dia hanya menatap murid perempuan di depannya dan bertanya sambil tersenyum penuh perhatian. Dong Er, cincin jiwa macam apa yang kamu serap saat kamu menerobos menjadi raja jiwa kali ini? Kembali ke guru, yang aku serap kali ini adalah cincin jiwa laba-laba ruang bawah tanah berumur 10.000 tahun. Meski hatinya merasa jijik, Bibi Dong tetap berpura-pura menjadi baik dan cantik seperti sebelumnya, dan menjawab dengan senyuman bahagia.
Laba-laba setan lubang 10.000 tahun? Makhluk roh semacam ini relatif umum, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali ke kota Wuhun? Chihiroji sedikit bingung. Ini karena aku akhirnya keluar dan ingin jalan-jalan dan bersantai, jadi ketika aku kembali, aku berkeliling di beberapa kota dalam perjalanan yang membuang-buang waktu. Bibi Dong sedikit malu. Begitulah. Chihiroji tersenyum, dan terus bertanya tentang pacaran Bibi Dong kali ini. Dan Bibi Dong juga bersikap seperti sebelumnya, percaya dan dengan senang hati menceritakan segalanya pada Qian Sunji. Namun pada akhirnya, sebelum pergi, Bibi Dong sepertinya memikirkan sesuatu, dan mau tidak mau bertanya pada Qian Sunji. Ngomong-ngomong, Guru, sepertinya beberapa hari lagi akan menjadi hari kebangkitan Wuhun. Xiaomo baru berusia 6 tahun ini, yang merupakan usia untuk berpartisipasi dalam kebangkitan Wuhun. Beberapa hari. Bisakah Xiaomo juga berpartisipasi? Apakah dia juga berumur 6 tahun? Chihiroji sedikit terkejut, tapi tidak menganggapnya terlalu serius. Haruskah dia berpartisipasi dalam kebangkitan jiwa bela diri? Tentu saja, saya akan memberitahu Anda. Anda dapat mengajaknya berpartisipasi secara langsung ketika saatnya tiba. Chihiro mengangguk cepat dan berkata, mengenai sumo, Qian Sunji selalu percaya bahwa sumo hanyalah hasil dari ledakan kebaikan muridnya Bibi Dong yang tiba-tiba. Meskipun konon di kota Wuhun, anak harus dilahirkan di kota Wuhun untuk mengikuti kebangkitan Wuhun di kota Wuhun. Tapi sumo ini juga merupakan adik laki-laki dari murid Bibi Dong, tapi itu tidak lebih dari memberinya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kebangkitan jiwa bela diri. Hanya saja di kota Wuhun, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang tidak memiliki kekuatan jiwa. Hal ini selalu menjadi kebanggaan kota Wuhun. Jika sumo ini membangkitkan jiwa bela diri tanpa kekuatan jiwa, maka dia tidak boleh dikucilkan dan dibenci oleh anak-anak lain. Jika tidak, muridnya Dong Er pasti akan tertekan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Segera tiba waktunya untuk membangkitkan jiwa bela diri setahun sekali. Pada pagi hari ini, kota Wuhun menjadi sangat ramai. Di alun-alun pusat kota Wuhun, karena kebangkitan Wuhun kota Wuhun akan diadakan di sini, seluruh masyarakat kota Wuhun bergegas ke sini pagi-pagi sekali, dan area sekitarnya diblokir. Semua orang sangat ingin melihat master jiwa berbakat seperti apa yang akan lahir di kota Wuhun tahun ini. Di Douluo Dalu, dunia di mana master jiwa adalah yang tertinggi, hanya master jiwa yang merupakan bintang abadi. Xiaomo, aku akan segera berpartisipasi dalam kebangkitan Wuhun, apakah kamu gugup sekarang? Di sisi lain, di jalan tak jauh dari ruang terbuka di belakang alun-alun pusat kota Wuhun, Bibi Dong mau tak mau memanjakan rambut sumo dan bertanya sambil tersenyum dalam perjalanan mengirim sumo ke sini. Yah, sedikit gugup. Sumo meraih tangan giok Bibi Dong, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah. Meskipun sumo memiliki keyakinan penuh di dalam hatinya tentang kebangkitan jiwa bela diri yang akan datang, di permukaan, sumo masih harus tetap gugup dan gelisah. Hehe, jangan gugup, kakak yakin kamu akan mampu membangkitkan semangat bela diri yang kuat. Tidak peduli apa yang orang lain katakan kepadamu nanti, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mereka adalah orang-orang buta. Kamu bisa menggunakan jiwa bela dirimu untuk membutakan mata mereka nanti, mengerti? Melihat kegelisahan di wajah sumo, Bibi Dong berjongkok sambil tersenyum, membelai pipi sumo dengan sepasang tangan giok yang hangat, menghiburnya dengan lembut, dan bersorak atas dorongan sumo. Baiklah, begitu, Sister Dong Er. Dengan dorongan Bibi Dong, sumo juga tampaknya telah mendapatkan keberanian yang besar. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan mata tegas. Hehe, Xiaomo sangat bagus. Melihat mata tegas sumo, Bibi Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium sumo dengan keras. Di bawah kepemimpinan Bibi Dong, sumo datang jauh-jauh ke ruang terbuka di belakang alun-alun kota Wuhun. Di sini, banyak anak-anak yang datang untuk berpartisipasi dalam kebangkitan jiwa bela diri telah berkumpul. Karena anak-anak ini saling mengenal, mereka semua berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang dan mengobrol satu sama lain.
Sumo berdiri di sini sendirian, tampak agak tidak cocok dengan yang lain. Namun, Sumo tidak mempedulikan hal ini, dia tidak berniat bergaul dengan sekelompok anak kecil. Namun saat Sumo memilih pohon besar dan duduk di bawah pohon untuk menunggu. Karena kepergian Bibi Dong, anak-anak di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sumo, dan terjadilah gelombang diskusi, yang mau tidak mau sampai ke telinga Sumo. Hei! Pria di sebelahnya yang duduk di bawah pohon besar, tahukah kamu bahwa dia dibawa kembali oleh Yang Mulia Saintes Bibi Dong? Potong. Dia memang dibawa kembali oleh Yang Mulia Gadis Suci, tapi dia hanyalah seorang pengemis pengembara. Diperkirakan 9 dari 10 jiwa bela diri yang terbangun adalah jiwa bela diri yang tidak berguna, yang hanya menurunkan jiwa bela diri kita, kota seni ketika mereka terbangun. Tingkat penampilan guru. Ah! Apakah dia hanya seorang pengemis? Yang Mulia membawa kembali seorang pengemis? Saya mendengar bahwa dia diadopsi sebagai adik laki-laki oleh Yang Mulia. Keberuntungannya terlalu bagus. Saya harus diadopsi oleh Yang Mulia juga. Wow! HMPH. Itu hanya nasib buruk. Ketika Wuhun terbangun nanti, lihat dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Itu benar-benar sekelompok pria yang hanya bisa iri dan benci. Tak jauh dari situ, Sumo bersandar di pohon besar dan tertidur tanpa ekspresi, mendengarkan segala macam kata yang penuh rasa iri dan benci di telinganya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun, namun hatinya penuh dengan penghinaan. Kelompok orang ini sepertinya masih mengawasinya mempermalukan dirinya sendiri ketika jiwa bela dirinya terbangun, mungkin mereka terlalu memikirkannya. Kemudian, saat itulah dia mengejutkan kota Wuhun. Dengan berlalunya waktu, untuk dinantikan oleh banyak orang, upacara kebangkitan Wuhun tahunan di kota Wuhun akhirnya akan segera dimulai. Dan saat upacara kebangkitan Wuhun akan segera dimulai, seorang uskup agung berpakaian merah datang ke alun-alun pusat kota Wuhun, menaiki platform tinggi yang telah didirikan di alun-alun, dan memulai pidatonya sebelum upacara dimulai. Secara kasar berterima kasih kepada langit, berterima kasih kepada tanah, berterima kasih kepada Paus, berterima kasih kepada Wuhun Dian, dan kemudian melihat kembali ke masa lalu, menantikan masa depan, dan berharap Wuhun Dian akan mencapai kejayaan yang lebih besar. Setelah memberikan penghormatan kepada Chihiro Ji dan yang lainnya di kursi VIP tidak jauh dari situ, upacara kebangkitan Wuhun resmi dimulai. Selanjutnya, upacara jiwa bela diri akan resmi dimulai. Tolong berbarislah orang-orang yang namanya telah saya baca dan naik ke panggung satu persatu untuk membangkitkan jiwa bela diri. Di platform tinggi di alun-alun pusat kota Wuhun, setelah menyampaikan peraturan, Uskup Agung berbaju merah yang bertugas menyelenggarakan upacara kebangkitan Wuhun mengeluarkan daftar nama, dan mulai melantunkan dengan lantang nama-nama orang yang ada di sekitar. Untuk menjalani kebangkitan Wuhun. Lin Nao, Xie Yirou, Su Xing, Bai Changtian, Su Aoran. Di bawah nyanyian Uskup Agung berbaju merah, di ruang terbuka di belakang alun-alun pusat kota Wuhun, anak laki-laki dan perempuan berusia 6 tahun yang namanya dipanggil semua berdiri tegak, berbaris dengan percaya diri, dan berjalan menuju alun-alun kota Wuhun. Berjalan mendekat. Orang pertama yang membangkitkan jiwa bela dirinya adalah seorang anak laki-laki bernama Lin Nao, berpakaian hitam, rambut hitam pendek, dan wajah bangga. Setelah menaiki platform tinggi untuk kebangkitan jiwa bela diri, Lin Nao berjalan langsung menuju formasi kebangkitan jiwa bela diri tanpa perintah dari Uskup Agung berbaju merah yang bertanggung jawab atas kebangkitan jiwa bela diri, dan menutup matanya. Melihat Lin Nao sudah siap, Uskup Agung berbaju merah, yang bertanggung jawab atas kebangkitan jiwa bela diri, juga memanggil jiwa bela diri, dan dengan teriakan lembut, menembakkan satu demi satu kekuatan jiwa ke dalam batu kasar hitam yang membentuk batu. Susunan kebangkitan jiwa bela diri di tanah. Dalam sekejap, titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus keluar dan mengalir ke tubuh Lin Nao secara terus-menerus. Setelah itu, di bawah perhatian banyak orang di sekitar, merasa bahwa titik cahaya keemasan yang diserap oleh Lin Nao telah mencapai batasnya, Uskup Agung Merah tiba-tiba berteriak, "Panggil semangat bela dirimu. Sikat!" Mengikuti teriakan keras Uskup Agung berbaju merah, Lin Nao langsung membuka matanya, dengan kilatan cahaya di matanya.
Saat berikutnya, seekor harimau merah besar muncul dari punggung Lin Nao seketika, mengaum ke atas, memperlihatkan gigi dan cakarnya, agung dan agung. Itu harimau api merah. Di sekitar, seseorang memanggil nama jiwa bela diri Lin Nao dengan keras. Harimau api merah? Lumayan, seharusnya bisa membangkitkan kekuatan jiwa di atas level 5. Melihat Lin Nao telah membangkitkan roh Qianhu, Uskup Agung berbaju merah yang bertanggung jawab atas kebangkitan roh berpikir dalam hati, mengeluarkan bola kristal untuk menguji kekuatan roh dari pemandu jiwa yang tersimpan dan menyerahkannya kepada Lin Nao. Uji kekuatan jiwamu. Setelah menerima bola kristal, Lin Nao meletakkan tangannya di atas bola kristal tersebut. Saat berikutnya, cahaya biru menyilaukan muncul dari bola kristal. Di samping, melihat pancaran bola kristal, Uskup Agung berbaju merah yang bertanggung jawab atas kebangkitan jiwa bela diri segera mengumumkan dengan lantang, Lin Nao, kekuatan jiwa bawaan tingkat 6. Apa? Aku hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat 6 bawaan? Ketika Lin Nao mendengar kata-kata Uskup Agung berbaju merah, wajah Lin Nao tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat, dan hatinya penuh dengan keengganan. Di benua Douluo, meskipun tidak ada klasifikasi yang jelas mengenai tingkatan jiwa bela diri secara kasar dibagi menjadi 4 tingkatan menurut tingkat kekuatan jiwa bawaan. Roh bawaan tingkat pertama hingga tingkat ketiga adalah roh bela diri tingkat rendah. Roh bawaan tingkat keempat hingga keenam adalah roh tingkat menengah. Roh bawaan tingkat ke-7 hingga ke-9 adalah roh tingkat tinggi, dan roh bawaan tingkat penuh. Roh tingkat adalah roh tingkat atas. Tentu saja pembagian ini tidak sepenuhnya akurat. Karena misalnya, bagi seorang master jiwa Clear Sky Hammer, meskipun ia tidak dilahirkan dengan kekuatan jiwa penuh setelah membangkitkan jiwa bela dirinya, jiwa bela diri Clear Sky Hammer tetaplah jiwa bela diri tingkat atas. Faktanya, tingkatan jiwa bela diri lebih bergantung pada kekuatan jiwa bawaan tertinggi yang pernah muncul dari jiwa bela diri tersebut. Adapun kekuatan jiwa bawaan, lebih ditentukan oleh bakat budidaya seorang master jiwa. Namun, level tertinggi dari jiwa bela diri harimau api merah adalah level 7, yang dianggap sebagai roh bela diri tingkat lanjut, tetapi kekuatan jiwa bawaan Lin Nao hanya level 6, yang tentu saja membuatnya sangat tidak mau dan kecewa. Dan setelah Lin Nao selesai membangkitkan jiwa bela dirinya. Setelah itu, orang lain juga menaiki platform tinggi satu demi satu, dan di bawah bimbingan Uskup Agung berbaju merah yang bertanggung jawab atas upacara kebangkitan jiwa bela diri kepala biara, mereka memulai kebangkitan jiwa bela diri mereka sendiri. Namun sayang sekali, di antara orang-orang yang akan membangkitkan jiwa bela diri nantinya, orang dengan kekuatan jiwa bawaan tertinggi hanya berada pada kekuatan jiwa bawaan tingkat ke-8, dan tidak ada orang yang memiliki kekuatan jiwa bawaan tingkat ke-9, atau bahkan orang dengan kekuatan jiwa bawaan penuh. Apakah belum sampai? Seiring berjalannya waktu, ketika ditemukan bahwa di rerumputan belakang alun-alun pusat kota Wuhun, seseorang yang menunggu kebangkitan kota Wuhun dipanggil satu demi satu, namun namanya tidak diucapkan dalam waktu yang lama, dan dia berada di rumput di belakang. Sumo, yang sedang menunggu, tidak bisa menahan cemberutnya. Mungkinkah dia dimasukkan ke final terakhir? Ternyata tebakan Sumo tidak salah, rankingnya memang menempati urutan terakhir. Adapun alasannya, karena Qian Sunji merasa Sumo tidak dapat membangkitkan jiwa bela diri dengan kekuatan jiwa dan menjadi master jiwa, yang niscaya akan menjadikan Sumo sebagai bahan tertawaan kota jiwa bela diri. Qian Sunji pasti tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada Sumo. Namun karena hubungan antara Sumo dan muridnya Bibi Dong, Chihiroji tidak ingin muridnya Bibi Dong terlibat dan dikritik karena Sumo. Jadi untuk meminimalkan dampaknya, Chihiroji mengatur peringkat Sumo ke peringkat teratas. Akhir. Dalam hal ini, meskipun Sumo kehilangan muka lagi pada upacara kebangkitan Wuhun, karena upacara akan segera berakhir, hal itu tidak akan terlalu mempengaruhi muridnya Bibi Dong. Lupakan saja, yang terakhir adalah yang terakhir. Tergantung situasinya, kali ini upacara kebangkitan Wuhun kota Wuhun, belum ada seorang jenius yang sangat kuat. Yang paling berbakat hanyalah kekuatan roh bawaan tingkat ke-8. Dengan cara ini,
Ketika saya membuat penampilan terakhir saya dipandang rendah oleh banyak orang, dan saya tidak disukai sama sekali, tetapi pada saat itu saya membangkitkan jiwa bela diri yang penuh dengan kekuatan jiwa bawaan. Saya yakin banyak orang akan tercengang saat itu. Menyadari bahwa dia mungkin memang diatur untuk membangkitkan jiwa bela dirinya pada akhirnya, Sumo mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengambil hati pada akhirnya, malah dia memikirkannya dengan main-main. Meskipun memalukan untuk mengatakan itu megah. Tapi di depan banyak orang, dia menampar keras semua orang yang meremehkannya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan itu. Gelombang berikutnya, Lin Yu, Fang Fei, Sumo. Sumo menunggu dengan bosan. Ketika akhirnya dia mendengar namanya dari arah alun-alun pusat kota Wuhan, Sumo mau tidak mau membuka matanya, dan duduk dari pohon besar tempat dia bersandar. Hah? Apakah akhirnya giliranku? Dengan kilatan harapan di matanya, Sumo berdiri, mengikuti sekelompok orang terakhir di rumput, pergi ke alun-alun pusat kota Wuhan, dan mengantri di belakang. Akhirnya Xiaomo. Di sisi lain, di kursi VIP tak jauh dari alun-alun kota Wuhan, Bibi Dong juga sedikit senang saat melihat Sumo akhirnya tampil di atas panggung. Meski sebagai orang suci kuil Wuhan, tidak ada yang mengatakan bahwa Bibi Dong tidak boleh mengadopsi Sumo karena dia selalu dikenal oleh orang luar karena kepribadiannya yang lembut dan baik hati. Lagi pula, meskipun Sumo tidak bisa menjadi master jiwa, Bibi Dong masih mampu membesarkan anak biasa. Tapi Bibi Dong tahu bahwa banyak orang yang sangat menjijikkan terhadap Sumo. Alasannya adalah karena kota Wuhan adalah tanah suci para master jiwa di seluruh benua Douluo. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di kota Wuhan adalah Soul Master, bahkan para pelayan di restoran pun semuanya adalah Soul Master. Sedangkan untuk master jiwa dan keturunannya, hampir 100% bisa menjadi master jiwa. Jadi hal ini memungkinkan semua anak yang berpartisipasi dalam kebangkitan jiwa bela diri menjadi master jiwa hampir 100% setiap tahun di kota jiwa bela diri. Inilah tempat yang dibanggakan oleh banyak warga kota Wuhan, meremehkan kota lain. Oleh karena itu, banyak orang yang tentu saja tidak senang dengan kemunculan Sumo yang tiba-tiba sambil menahan kakinya. Meski situasi ini tidak bisa dihindari, namun mengingat perasaan Bibi Dong saat ini terhadap Sumo, Bibi Dong masih sangat marah pada Sumo. Kini, Bibi Dong sangat berharap Sumo dapat membangkitkan semangat bela diri yang kuat di hadapan semua orang. Pukul wajah semua orang dengan keras, dan buat semua orang memandangnya dengan kagum. Selanjutnya, Sumo. Di mata Bibi Dong yang penuh harap, di platform tinggi di alun-alun pusat kota Wuhan, Uskup Agung berbaju merah yang bertanggung jawab atas kebangkitan Wuhan ini akhirnya membacakan nama Sumo. Mendengar dia dipanggil, Sumo segera berjalan menuju platform tinggi tanpa bersikap rendah hati atau sombong. Hei! Kali ini upacara kebangkitan jiwa bela diri, bahkan tidak ada master jiwa dengan kekuatan jiwa bawaan tingkat 9 atau kekuatan jiwa penuh. Sambil melihat Sumo berjalan menuju platform tinggi, sambil menunggu, Uskup Agung berbaju merah teringat kembali pada anak terakhir yang memimpin kebangkitan tadi. Kekuatan jiwa bawaan setelah membangkitkan jiwa bela diri masih hanya level 7, dan belum mampu mencapai level 9, atau bahkan level 10. Mau tak mau aku merasa sedikit menyesal. Sebagai kekuatan terkuat di benua Douluo, Wuhundian selalu ingin menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan salah satu dari 3 sekte sebelumnya dalam aspek apapun. Dari segi kekuasaan dan sumber daya finansial, Wuhundian sudah mencapainya. Tetapi ketika jiwa bela diri dibangkitkan setahun sekali, ketika para jenius muncul, aula jiwa bela diri tidak dapat menunjukkan kehancuran mutlak. Karena sebagai keluarga pemimpin istana Wuhan, Qianjia, meski Wuhan adalah yang terkuat di seluruh benua Douluo, namun populasinya selalu sedikit. Dan meskipun istana Wuhan sedang mencari seluruh benua Douluo untuk menemukan master jiwa, peluang munculnya jenius tingkat atas masih tidak sebaik keluarga dengan Wuhan tingkat atas. Hanya ada anak terakhir yang tersisa, dan saya tidak tahu. Melihat Sumo naik ke panggung, Uskup Agung berbaju merah tidak dapat menahan diri untuk berpikir secara tidak sadar, tetapi sebelum dia selesai berpikir, dia menggelengkan kepalanya dengan geli. Apa yang dia pikirkan,
anak ini hanyalah seorang gelandangan yang diadopsi oleh orang suci. Alangkah baiknya jika dia bisa membangkitkan jiwa bela diri dengan kekuatan jiwa, namun dia bahkan diharapkan memiliki bakat bawaan kekuatan jiwa tingkat 9. Tutup matamu dan bersiaplah untuk merasakan semangat bela diri di tubuhmu. Setelah Sumo naik ke atas panggung, melihat Sumo telah berdiri di formasi kebangkitan Wuhun, Uskup Agung berbaju merah tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dan pada saat yang sama dengan cepat menuangkan kekuatan jiwa ke dalam batu kasar hitam yang membentuk kebangkitan Wuhun. Pembentukan. Dalam sekejap, bintik cahaya keemasan di seluruh langit keluar dari batu hitam kasar, menyelimuti Sumo, dan mengalir ke tubuh Sumo secara terus-menerus. Di sisi lain, ketika Sumo mendengar perkataan Uskup Agung berbaju merah, dia pun memejamkan mata dan mulai merasakan jiwa bela diri di tubuhnya. Saat dia menutup matanya, ketika aliran titik cahaya keemasan memasuki tubuhnya, mengikuti petunjuk nalurinya, kesadaran Sumo secara misterius sampai ke ruang hitam yang luas dan dalam. Inilah lautan kesadaran Sumo. Pada saat ini, di depan Sumo, ada 3 sinar cahaya menyilaukan yang memancarkan warna berbeda, yang sekilas terlihat sangat luar biasa. Di antaranya, salah satunya adalah sabit hitam yang seluruhnya hitam dan memancarkan makna kematian tanpa akhir. Itu adalah malaikat jatuh yang mengenakan jubah hitam dengan wajah yang sama dengan Sumo, tapi dengan 6 pasang sayap hitam legam di punggungnya. Ini adalah 3 roh bela diri yang Sumo pilih untuk dirinya sendiri: sabit kematian, staf pohon kehidupan, dan malaikat jatuh bersayap 12. Apakah ini jiwa bela diri saya? Kelihatannya cukup bagus. Di lautan kesadaran, Sumo merasa cukup puas ketika dia akhirnya melihat sabit kematian, tongkat pohon kehidupan, dan malaikat jatuh bersayap 12 yang telah dia pilih. Ketiga jenis jiwa bela diri ini, namun ia berpikir lama, dan setelah berulang kali menanyakan sistemnya, akhirnya ia memutuskan kombinasi jiwa bela diri yang terbaik. Namun sekarang bukan saatnya mengapresiasi jiwa bela diri Anda sendiri. Yang sebaiknya Anda lakukan saat ini adalah segera memilih jiwa bela diri yang akan Anda bangkitkan dan tunjukkan di hadapan semua orang. Setelah mulai berpikir, Sumo pertama-tama mengesampingkan jiwa bela diri malaikat jatuh bersayap 12. Alasannya sangat sederhana, yaitu jiwa bela diri yang diwarisi oleh keluarga Qian Kui Luhun adalah serap. Jika ia membangunkan jiwa bela diri malaikat jatuh, entah apa yang akan dilakukan Qian Daoliu dan Qian Sunji padanya. Segera setelah itu, di antara sabit maut dan jiwa bela diri tongkat pohon kehidupan, Sumo ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih sabit maut. Padahal konon memilih Wuhun dari tongkat pohon kehidupan adalah pilihan terbaik untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Namun di Spirit Hall, dia masih perlu mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan rasa hormat, dan untuk mendapatkan perhatian dari Hall of Spirits untuk mendapatkan banyak sumber daya. Jadi Dead Sky lebih cocok untukku sekarang. Panggil semangat bela dirimu. Dan tepat setelah Sumo membuat keputusan, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar suaranya, Sumo membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya di saat yang bersamaan. Dalam sekejap, semburan cahaya gelap keluar dari tangan kanan Sumo, dan sabit kematian dengan bentuk yang sangat keren muncul dalam sekejap. Pada saat yang sama ketika sabit kematian Wuhun muncul, perasaan kematian yang kuat segera terpancar, yang membuat Uskup Agung berpakaian merah di sampingnya berubah warna. Ini adalah melihat jiwa bela diri sabit kematian di tangan Sumo, hanya dengan melihat bentuk sabit dewa kematian, Uskup Agung berbaju merah dapat mengetahui bahwa itu pastilah jiwa bela diri yang luar biasa. Dan merasakan makna kematian yang terpancar dari jiwa bela diri sabit maut. Entah kenapa, Uskup Agung berbaju merah memikirkan roh serap Himpaus Qian Sunji dan roh kaisar laba-laba kematian Saintes Bibidong di aula Wuhun mereka. Dari dua roh ini, yang satu adalah roh pemberian Tuhan dan yang lainnya adalah roh tingkat atas. Mungkinkah anak ini sama dengan yang mulia? Berpikir bahwa Bibidong pada dasarnya penuh dengan kekuatan jiwa, Uskup Agung berbaju merah tidak dapat menahan perasaan antisipasi dan kegembiraan yang tak terkatakan. Semangat bela diri macam apa ini? Kelihatannya seperti sabit besar. Ya, penampilannya memang agak tidak biasa.
Jiwa bela diri seperti itu biasanya memiliki kekuatan jiwa. Sepertinya anak ini kemungkinan besar akan menjadi master jiwa, tapi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan jiwa bawaannya. Saya pikir itu di atas level 7. Mungkin itu kekuatan jiwa bawaan? Hehe. Bagaimana mungkin? Jiwa bela diri yang dapat muncul dengan kekuatan jiwa penuh bawaan semuanya adalah jiwa bela diri terkenal di daratan. Saya belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri sabit hitam pekat yang besar ini. Aku belum pernah mendengarnya, tapi kuharap dia bisa memiliki kekuatan jiwa bawaan di atas level 9, dan dia akan terlihat bagus di Spirit Hall kita. Melihat jiwa bela diri sumo yang terbangun, seluruh area sekitar alun-alun pusat kota jiwa bela diri meletus dalam keributan, dan berbagai diskusi tentang keterkejutan, kecemburuan, atau kekaguman mau tidak mau datang dan pergi. Aku tidak menyangka anak ini mampu membangkitkan jiwa bela diri seperti itu. Tapi di sisi lain, di meja VIP, Qian Sunji mau tidak mau menjadi sedikit lebih serius ketika dia melihat sabit maut bela diri. Jiwa dipanggil oleh Sumo. Saat Sumo memanggil jiwa bela diri sabit maut, jiwa bela diri serap di tubuhnya justru merasa terancam dari jiwa bela diri sabit aneh ini. Jiwa bela diri sabit yang aneh ini sungguh luar biasa. Tampaknya kali ini Spirit Hall mereka secara tak terduga akan mengantarkan seorang jenius terbaik. Ayo, uji kekuatan jiwamu. Di tahap kebangkitan jiwa bela diri, melihat Sumo memanggil jiwa bela diri sabit kematian, di tengah kebisingan kerumunan di sekitarnya, Uskup Agung berbaju merah tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mengeluarkan bola kristal untuk menguji kekuatan jiwa, dan menantikannya, dan menyerahkannya kepada Sumo. Setelah menerima bola kristal, Sumo langsung meletakkan tangannya di atas bola kristal tersebut. Saat berikutnya, hisapan kuat keluar dari bola kristal, langsung menyedot semua kekuatan jiwa yang keluar dari tubuh Sumo. Dalam sekejap, cahaya biru menyilaukan muncul dari bola kristal. Ini benar-benar penuh dengan kekuatan jiwa. Di sampingnya, ketika dia melihat cahaya biru menyilaukan dari bola kristal di tangan Sumo, Uskup Agung berbaju merah menjadi sangat bersemangat. Dan kerumunan yang mengawasi sekeliling, karena mereka semua adalah master jiwa, juga dapat melihat tingkat kekuatan jiwa Sumo, mereka tidak bisa tidak melebarkan mata, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia dilahirkan dengan kekuatan jiwa penuh. Luar biasa, Yang Mulia telah menangkap monster. Haha. Kurasa benar. Sialan. Orang ini terlahir penuh dengan kekuatan jiwa. Wah, dia hanya seorang pengemis. Di sisi lain, banyak remaja dan gadis yang tidak puas dengan hasil kebangkitan jiwa bela diri Sumo tidak dapat menahan rasa cemburu terhadap jiwa bela diri Sumo yang terbangun dan penuh dengan kekuatan jiwa bawaan. Namun betapapun irinya mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dialah yang akan menjadi panutan mereka semua. Di meja VIP, ketika diketahui bahwa Sumo telah membangkitkan jiwa bela diri yang penuh dengan kekuatan jiwa bawaan, semua uskup agung dan tetua berbaju merah mau tidak mau memberi selamat kepada Qian Sunji. Untuk bisa mendapatkan seorang master jiwa jenius yang secara bawaan penuh dengan bakat kekuatan jiwa, dengan sedikit pelatihan, dia pasti akan menjadi cadangan untuk gelar Douluo di masa depan. Dan anak ini bukan berasal dari Spirit Hall mereka, tetapi muncul di Spirit Hall mereka. Ini adalah simbol aula roh mereka yang berpegang pada takdir dan kemakmuran. Tentu saja semua orang memuji dan memberi selamat kepada Bibi Dong. Bagaimanapun, Sumo dibawa kembali oleh Bibi Dong, dan dia juga saudara angkat Bibi Dong. Dong setelah upacaranya selesai, bawalah Xiao Mo ke Istana Paus. Aku ingin menghadiahinya sesuatu. Bagi para jenius, Spirit Hall kita tidak pernah pelit dengan hadiah. Setelah mendengar ucapan selamat dari Uskup Agung dan tetua berbaju merah, Qian Sunji merasa sangat puas dan bahagia, dan mau tidak mau berkata kepada Bibi Dong di sampingnya. Awalnya, dia tidak menganggap serius Sumo, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak terlantar yang diambil muridnya dari suatu tempat ternyata adalah seorang jenius yang tiada tara. Maka wajar jika Anda mengungkapkan kekhawatiran Anda terhadap hal tersebut. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada guru atas nama Xiao Mo. Mendengar kata-kata Qian Sunji, Bibi Dong tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berkata dengan gembira.
Meskipun dia muak dengan perilaku Qian Sunji yang sangat realistis, karena Qian Sunji ingin memberi manfaat bagi adiknya Sumo, Bibi Dong pasti tidak akan menolak.